Ustazah, jadi kalau was-was masa mandi wajib, contoh rambut rasa was-was, kena dibasuh, biar rasa was-wasnya udah nggak takut, nggak sah. Mungkin maksudnya gini ya, pertanyaannya beliau itu was-was, rambut udah keguyur semua atau ada yang kelewat gitu. Kalau kakak ini bingung, ini was-was apa ragu ya? Kalau was-was itu kan dari bisikan setan atau dari pemikiran sendiri yang dibuat-buat. Sementara kalau ragu, kakak itu sebenarnya lupa, ini udah dibasuh apa belum gitu. Maka kakak ini lagi bingung nih, ini ragu saya apa was-was. Ketika timbul di hati, kayaknya rambut belum dibasuh. Kakak susul tuh basuh si rambutnya ya. Kakak guyur bagian yang dirasa oleh kakak belum terbasuh. Setelah itu sudah tuntas mandi wajibnya, karena bagian yang diragukan belum terbasuh sudah kakak basuh, berarti kan sudah terguyur seluruh tubuhnya. Kalau masih juga ada perasaan, jangan-jangan belum dibasuh lagi, padahal barusan udah loh. Kalau ragu ya, kalau ragu itu ketika kita meragukan ini belum terbasuh lalu kita basuh, harusnya keraguan itu sudah hilang karena sudah kita tuntaskan dengan kita susul basuh. Tapi kalau masih juga ini hati bilang, aduh basuh lagi deh, basuh lagi teh, basuh lagi deh gitu, sampai satu bak air itu habis gitu. Maka itu bukan ragu, itu was-was, itu dibuat oleh pikiran. Badan udah basah kuyup semua, diguyur berkali-kali, tetap aja hati bilang belum terbasuh, belum terbasuh. Kalau was-was ya, maka kita jangan pedulikan ya. Jadi kalau sekiranya kita ragu, ini terbasuh belum, basuh aja. Kalau sudah dibasuh masih timbul di hati, jangan-jangan belum dibasuh nih, jangan-jangan kelewat nih, abaikan, langsung kita keluar dari kamar mandi. Saya mantapkan di hati, sudah sempurna mandi wajibnya. Jangan dituruti tuh hati ketika bilang basuh lagi, guyur lagi, kita guyur lagi. Udah diguyur masih juga hati ya, hatinya masih was-was juga, merasa jangan-jangan ada yang kelewat, guyur lagi sampai satu bak air habis gitu. Karena kalau semakin diikuti was-was ini, semakin menyiksa, ibadah gak tenang. Ada loh yang was-was sampai kalau mandi wajib mesti ke sungai gitu, sehingga dia berpikir syariat Islam tuh kok berat banget. Sebenarnya syariat Islam gak berat kok ya. Yang berat itu sebenarnya ketika tidak mengetahui ilmunya, sehingga tidak bisa membedakan batasan yang pasti. Padahal tadi sudah dikatakan, ketika hal yang diragukan sudah hilang, udah diguyur ya, berarti itu sudah selesai, sudah tuntas, gak boleh diulang-ulang lagi, karena itu was-was, udah ada batasan yang jelasnya gitu. Maka ya jangan dituruti was-was ini, karena mempersulit diri sendiri. Bukan syariat Islam yang mempersulit, tapi diri sendiri yang mempersulit, karena tadi itu dari pikiran itu tuh, atau dari godaan setan begitu. Jadi sekali lagi, kalau was-was itu abaikan. Dan untuk mengobati was-was, perdalam ilmu dalam apa yang kita waswasi. Kalau kita waswas dalam bab najis, kita pelajari itu bab najis. Najis itu gimana sih? Benda dikatakan najis itu gimana sih? Cara mensucikannya yang benar gimana sih? Biar was-wasnya hilang. Banyak yang was-was ketika masalah najis. Najis itu kan benda dikatakan jadi mutanajis ketika terkena najis ya, bukan dikira-kirakan terkena najis. Ada orang gak mau salaman sama orang lain karena dia berpikir begini, jangan-jangan orang itu habis cebokin anaknya, cuci tangannya gak bener, jadi tangannya masih ada najisnya. Dibuat-buat tuh, padahal dia gak lihat di tangannya ada najis, gak lihat juga dia habis cebokin anaknya. Itu cuma murni dibuat-buat oleh pikiran, dan itu mempersulit diri sendiri. Padahal dalam Islam dikatakan, dalam fikih ya, benda dikatakan mutanajis karena terkena najis atau dikabarkan oleh orang yang memang terpercaya itu terkena najis. Kita gak lihat, tapi orang lain yang mengetahui, yang terpercaya mengatakan itu. Kabar dari orang tidak ada, melihat langsung tidak ada, kita menvonis itu mutanajis. Nah ini dibuat-buat oleh pikiran sendiri. Maka
Was-was seperti ini tinggalkan, jangan dituruti. Kita mantapkan dalam hati, selama saya tak melihat itu terkena najis, itu suci begitu. Atau was-was dalam niat, kita pelajari itu. Niat itu seperti apa sih? Sah niat itu bagaimana sih? Agar tahu batasannya. Nah, biasanya was-was itu ketika pemahaman itu belum mantap gitu. Udah ada informasi, udah ada pemahaman dalam fikihnya, cuma belum menyeluruh. Ketika pemahamannya belum mantap, akhirnya pikirannya bergelut sendiri gitu. Ya, semoga untuk semua orang yang was-was, penyakit was-wasnya ini hilang ya. Semoga juga bisa bersabar, jangan sampai stres menyalahkan diri sendiri. Kadang ada orang yang akhirnya justru meninggalkan ibadah karena saking stresnya dengan was-was. Nah, kita minta pertolongan kepada Allah supaya hilangkan was-was ini dan cari ilmu mengenai apa yang kita waswasi itu gitu. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat dan mudah difahami.